alur cerita anime dan yang kau janjikan kemarin, Ngap. Saat viewer lo oke gas, kamu malah molean pakai Angela pula. Itu nggak respect banget, Ngap. Iya, mungkin inilah gemuruh dari kalian semua yang merasa gua ini oknum tebar janji doang. Diam! Gini loh guys, kesibukan itu kan gak ada yang tahu kapan datangnya ya. Nah, videonya sendiri aslinya itu udah kelar 2 episode, 4 sama 5. Tapi pas gua nonton episode ke-7, yang dimana itu dianggap absolutely cinema, gua pengen ngeditnya itu nggak ala kadar sama sekali. Intinya gini, kalian tunggu aja karena gua pasti upload. Dan seharusnya kalian gak bakal kecewa sama editan gua nanti. Oke lah, yuk di push dulu tombol like-nya, tembusin 2000 like-nya kayak episode pertama sama kedua guys. Masa belakangan waktu cuma 1000 doang sih katanya pengen buat gua semangat uploadnya. Jangan lupa juga dipencet itu tombol subrek-nya, share dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Mauny Senkyuju episode ke-7. しばしここで待て。すぐに終わらせて帰ろう。 Setelah meminta Makina untuk menunggunya, Marcus yang emosi langsung memprovokasi mantan tuannya dengan mensarkas kerjaan Vel yang seorang live streamer. Mendengar subbreakernya yang direndahkan olehnya, jelas Vel pun sangat emosi dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada semua subbreaker yang telah dihinanya tadi. Setelah ditolak, Vel menyuruhnya untuk setidaknya meminta maaf pada 6 pilar bangsawan iblis dan para makhluk abadi yang telah ia tumbalkan. Namun jelas lagi-lagi Marcus menolaknya. Dan ketika Vel memberinya kesempatan terakhir yakni menyuruhnya untuk kembali menjadi anak buahnya, dengan sangat angkuhnya Marcus menolak keras dan seolah najis untuk melakukannya. Semua jawaban itu sontak membuat Vel langsung mengeluarkan Vernal yang menandakan dirinya telah siap untuk membunuhnya. Di tengah Marcus yang terus merendahkan Vel, serangan demi serangan terus dilayangkan, dan secara teknis Vel masih menang durabilitas, tapi kalah di movement speed. Melihat mantan tuannya yang menunduk, Marcus pun senang dan terus menghujaninya dengan berbagai macam hinaan yang sangat merendahkannya. Merasa dosa Marcus udah sangat besar, sebagai the one and only Demon King pun akan menghukumnya dengan tangannya sendiri. Marcus yang semakin emosi pun langsung melesat maju, sembari mengatainya dengan sebutan Raja Iblis Boomer yang udah sangat ketinggalan zaman. Di saat Vel yang berhasil menangkap pergerakannya, sayangnya serangannya belum cukup kuat untuk menghancurkan kepala beserta familianya si Marcus. Usai mengarahkan cipratan darahnya hingga mengenai Vel, seketika itu pula ini yang terjadi. Melihat tuannya dihujani dengan rentetan ledakan blood bomb, sontak hal itu membuat Makina histeris dibuatnya. Setelah terhenti, Marcus berniat memfinishingnya menggunakan skill ulti miliknya. Jelas ledakan barusan membuat Marcus mengira dirinya telah memenangkan peradu mekanikan di antara mereka. Namun setelah merendahkan Vel dan perlahan menghampiri Makina, Marcus mendapati tatapan Makina yang seolah terkejut daripada putus asa. Karena ternyata... Vel mengaku telah menduga ia takkan sanggup mengalahkan Marcus dalam bentuk pertamanya. Oleh karena itulah Vel akan memberinya hadiah sebagai orang kedua yang bisa membuatnya memunculkan bentuk keduanya. Sebelum mengakhiri semuanya, Vel kembali memberinya kesempatan kedua. Dan ia menekankan tidak akan ada kesempatan ketiga setelah ini. Apakah kau akan melayaniku sebagai prajurit lagi, Marcus? Meski udah tahu kengerian kekuatan Vel dan meskipun itu keringat udah membanjiri tubuhnya, sayangnya keangkuhan membuatnya menolak kesempatan terakhirnya tersebut. Bahkan dirinya mendeklarasikan akan menjadi satu-satunya makhluk abadi dan menjadi Raja Iblis sejati di era ini. Kah, makan tuh. Penolakan yang terus dia lontarkan sejak awal, kini akan membuatnya merasakan arti kata mimpi buruk yang sebenarnya. Ingat adik-adik, ada sebuah pepatah yang mengatakan, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai.
今見せよう。我が第二の姿を。Sebelum kita melihat bentuk keduanya Vel, Shin berpindah sebentar ke Takahashi yang telah mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan. Hacking skala luas dari seorang loving man Bunny Bones tentu akan membuat gempar seluruh kota Shinjuku. Sampai akhirnya... Selesai menjalankan tugas, Shin mundur tepat ketika Vel memberinya tugas tersebut. Meski nggak tahu arti tugasnya yang mengharuskannya membuat Vel lebih terkenal lagi, tapi karena Vel yang memintanya untuk melakukannya dengan caranya sendiri, sontak hal itu membuat Takahashi sangat senang dan langsung menerima tugas tersebut. Kembali ke timeline sekarang, meski Takahashi sendiri sangat khawatir, namun apa yang bisa dilakukannya saat ini hanyalah menyemangati Vel dari kejauhan dan berharap dia bisa menyelamatkan bestinya. 疲れた。友達のために全力出すのって悪い気分じゃないからいいけど。頑張れ、ペルちゃん。 Seiring dengan banyaknya orang yang menyaksikan restreamnya si Vel, perlahan tapi pasti popularitasnya semakin melejit. Bahkan mas-mas bartender selaku orang pertama yang secara nggak langsung menyarankan supaya Vel menjadi seorang live streamer, ikutan tersenyum melihatnya. Wedian, bak sebuah mimpi buruk pas gue lagi demam. Bentuk kedua Vel yang berbentuk naga berpedang itu jelas membuat Markus ketakutan melihatnya. Vel lalu balik mengatai Markus yang dongok karena gak pernah curiga dengan beberapa hal. Kenapa dia meletakkan istananya di bawah tanah? Kenapa istananya terbalik dan malah ia jadikan sebagai panggung terakhir untuk melawan sang hero? Yang mana semua itu gak lain demi bisa beradu mekanik menggunakan bentuk keduanya ini. Memanfaatkan energi Aether dan keyakinan orang-orang, Vel akhirnya bisa menggunakan wujud itu setelah sekian lama. Vel lalu memberitahu kesalahan terbesarnya ialah tidak menghabisinya di hari pertama ia bangkit dulu. Tapi bukannya menyerah, Markus malah semakin tantrum dan mengatainya yang udah kalah dari sang hero 500 tahun silam. Yah, bro berpikir dia sama kuatnya dengan hero kali ya. Mendengar yappingannya barusan, jelas Vel memintanya untuk incip-incip kekuatan tubuh keduanya ini. Dan gak butuh netesin keringet sama sekali, tiap skill yang mau dikeluarkan oleh si Markus, semuanya seolah dibatalkan oleh sesuatu. Dan bener aja, Vel menggunakan kode breaker, teknik pembatalan sihir yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh si Markus. Gak lupa Vel membalas apa yang dikatakannya di pertemuan pertama mereka sebelumnya. Kau 2 langkah lebih lambat. Dan kini, balasannya ialah kau 1 langkah lebih lambat. Mendengar hal itu, Markus pun sangat syok mengetahui mantan tuannya ini telah berhasil menggapai apa yang belum bisa digapai oleh teknologi modern sekalipun. Di tengah Markus yang menolak untuk percaya, Vel meyakinkannya bahwa bentuknya saat ini membuatnya bisa meniru cara kerja Familia, bahkan bisa melampauinya. Berkat semua Aether yang bersemayam di tungku keabadian, ia jadi bisa menggunakan segala macam sihir hanya dengan membayangkannya saja. Singkat waktu, biar kita nggak bosen denger celotehan kedua karakter ini, Markus harus menerima hukum karma karena berani melawan sosok yang sempat berdiri di puncak kehidupan di 500 tahun yang lalu. Kenaasan terus berdatangan dan kini Familia Markus berhasil dijebol oleh si Takahashi dan membuatnya nggak bisa menggunakan skillnya sama sekali. Apa yang nantinya saat ini hanyalah penyiksaan yang membuatnya memohon untuk diampuni. Vel yang merasa hambar saat menggunakan sihir tanpa casting, hal itu membuatnya mengganti metode penyiksaan yang ada. Yang dimana kali ini, Markus terlihat sangat ketakutan begitu seonggok makhluk misterius yang muncul secara tiba-tiba. Vel yang sempat dikasih tahu temannya yang gak lain adalah si Takahashi, meneruskannya ke Markus bahwa makhluk-makhluk itu disebut Loving Man. Sebuah virus yang bisa menyusup ke dalam Familia dan mengambil alih visual targetnya. Dengan kata lain, yang bisa melihatnya hanyalah Markus seorang. Markus pun semakin dibuat syok mengetahui Familia advance-nya yang bisa dijebol oleh seseorang. Tapi sayangnya nasi telah menjadi bubur. Dan kini Markus hanya bisa memohon pengampunan tuannya itu. Akan tetapi seperti yang telah dikatakannya sesaat sebelum berubah, tidak akan ada kesempatan ketiga.
Mengetahui dirinya akan dijadikan kayu bakar, bisa-bisanya Markus mengatai Vel yang akan sama kejinya sepertinya jika melakukan hal seperti itu. Vel pun menekankan akan sayang jika alat itu ia hancurkan, apalagi Markus masih bisa berguna dengan menjadi bahan bakarnya untuk sementara waktu. Dan untuk hinaannya yang menganggapnya sangat keji jika mengorbankan sesama makhluk abadi, Vel mengatai Markus yang udah pikun setelah hidup berabad-abad lamanya. Sebagai seorang penguasa kegelapan, sejak awal dirinya adalah Raja Iblis yang terkenal akan kekejiannya. Bukannya tobat, ketantruman Markus semakin menjadi dengan melempari wajah Vel dengan cipratan darah agar dirinya bisa mengultinya sekali lagi. Namun yang terjadi... Dongo bet dongo kayaknya ya, dikira berhasil mendaratkan ulti padanya, tapi faktanya di sini Vel hanya ingin memberinya hadiah terakhir, yakni menerima ultinya dengan lapang dada. Alhasil Markus yang udah jatuh ke dalam kedongoan pun harus menerima kenaasan atas semua perbuatannya selama ini. Mate! Yamera! Sesaat setelah tungku keabadian menyerap si Markus, warna merah silih berganti menjadi warna biru, yang menandakan kota Shinjuku tak akan kekurangan energi untuk sementara waktu. Setelah melepaskan bentuk keduanya, Vel menanyakan pendapat Makina soal bentuknya tadi. Makina pun berkata jujur dan memberitahu wujud tuannya tadi sangat pantas untuk menyandang gelar Raja Iblis. Vel yang masih terdiam pun teringat kembali dengan ucapan Hirogam di 500 tahun yang lalu. Cahaya untuk hidup. Sebuah ungkapan yang akhirnya membuat Vel sadar begitu dia melihat ke arah Makina. Sembari berjalan perlahan menghampirinya, Vel mengungkapkan bahwa Makina telah dianggapnya sebagai cahaya untuk hidupnya. Setelah ratusan tahun lamanya, pada akhirnya Raja Iblis kita yang satu ini menyadari perasaannya sendiri. Di akhir scene, kita diperlihatkan beberapa hal yang menjelaskan kondisi mereka pasca mengalahkan si Markus. Dimulai dari Takahashi yang langsung memeluk bestinya sambil menangis terseduh-seduh, Kinohara yang kini mengikuti Hirogam, Takahashi yang sepertinya menjadi direktur baru perusahaan IHMI, Makina dan Vel tinggal bareng di apartemennya si Eiju, hingga Vel yang sekarang bisa live stream bebas di ruangan khusus, bahkan silver dan gold play buttonnya kini telah tiba dan dipajang di sana. Dan berakhirlah alur cerita anime Raja Iblis 2099 episode ke-7. Gua ada satu pendapat jujur ya. Atau lebih tepatnya ke kritik tentang wujud keduanya si Vel. Agak annoying gak sih menurut kalian ya? Pergerakannya itu loh, udah kayak pakai flippa clip terus diulang-ulang di bagian mulut doang coy. Dari segi desainnya sih oke-oke aja, sesuai dengan konsep mimpi buruk bagi musuhnya. Tapi di lain sisi, pergerakannya itu juga udah jadi mimpi buruk bagi kita yang nonton. Seharusnya nih ya, bentuk naganya itu dibuat agak lebih dark dan badass. Supaya apa? Supaya kita yang nonton bisa sama-sama merasakan apa yang dirasakan sama si Markus. Terlepas dari itu semua, episode kali ini memberikan kita 3 poin yang bisa dipetik. Bangkit dari keterpurukan, perasaan ingin melindungi, dan yang paling penting ialah mengajarkan kita arti kata cinta dan kasih sayang. Setelah sekian lama, gua akan memberikan rating kembali 8,5/10, lebih dari cocok untuk episode ke-7 ini. So, thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-8 di minggu depan. Bye-bye. Ne